Contohnya apa? Contohnya adalah Thomas Alva Edison. Jadi 3 minggu dia sekolah di sekolah dasar itu dipulangkan karena diajari orang mudeng. Padahal gurunya sing orang mudeng ngajari. Tidak mudeng dengan cara apa? Raiso ngajari. Betul. Karena kalau di kelas itu biasanya diajarkan seragam. Ya. Anak baca di papan tulis atau anak baca buku atau anak mendengarkan guru menjelaskan. Cakep, sing penting wani. Halo Pak Kanda. Siap, gimana? Kita berada dalam posisi hitam putih. Oh iya. Yin and yang ya. Iya. Pak Kanda, pagi ini kita melanjutkan pembahasan buku yang memang sedang viral ya. Ini mantap ini. Iya, menjadi pelajar unggul. Top. Meraih sukses berbasis potensi. Ditulis oleh Pak Edi Susanto, penulis produktif yang bukunya sudah mendapatkan penghargaan dari Pak Presiden Jokowi. Nah, kali ini kita akan bahas ini Pak Kanda ya. Di antara inti penting dari buku ini adalah membahas tentang kecerdasan majemuk. Jadi bukannya kata majemuk, bukannya kata tok, kecerdasannya majemuk, Pak. Seru ya tentunya nih ya. Ya, intinya begini, setiap orang itu memiliki multi kecerdasan. Yes. Tapi ada yang dominan, ada yang enggak. Nah, gitu. Saya sih nggak berani bahas banyak-banyak. Biar penulisnya saja yang bahas ya. Kenapa sih harus memperhatikan kecerdasan majemuk? Ya, sekolah kan ya sudah baik-baik saja. Iya. Benarkah begitu? Yuk kita panggil saja Bapak Edi Susanto. Edi Susanto. Ya. Terima kasih Pak. Salam powerful. Sahabat yang powerful. Apa kabar bang? Iya, apa kabar bagi Anda? Ini sudah jadi TikToker yang makin melejit ya. Walaupun followernya masih kalah jauh. Baru Pak. Bapak kan baru. Saya kan sudah agak lama. Oke Pak Edi, silakan disapa dulu. Ya oke, Jack Pendel yang powerful dimanapun Anda berada. Apa kabar bagi Anda hari ini? Iya, dahsyat luar biasa Pak. Yes, sudah tak terasa itu berarti sudah 5 hari kita di tahun yang baru. Iya. Terutama untuk Bapak Ibu, Ayah Bunda di rumah, coba ya jika saat ini putra putri Bapak Ibu yang cerdas-cerdas tapi keunggulannya belum muncul, yuk di tahun yang baru ini diganti mindsetnya. Oh ya. Misalnya satu contoh tadi bahwa kecerdasan itu single menjadi multi. Iya. Bahwa artinya itu anak itu punya lebih dari satu jenis kecerdasan. Yes. Ya, punya banyak kecerdasan. Nah, nanti akan kita bahas ya dan akan kita coba secara cepat dan akurat tuh menemukan anak kita itu cerdas di bidang apa. Sebelum masuk ke situ kita coba bahas dulu Pak Jumala Pak Ganda. Definisi anak bodoh itu seperti apa? Gitu ya? Iya. Anak bodoh itu seperti apa? Iya, definisinya, batasannya, pengertiannya anak bodoh itu seperti apa. Nanti kita simpulkan ya. Jadi anak bodoh itu ada 3. Nilainya jelek. Nilainya jelek apalagi? Dijelasno ora pahaman. Oh enggak paham kalau dijelaskan. Dul ramu dengan rak nyambung-nyambung. Ora nyambung-nyambung. Bahasaku nek Pemalang kuwi bodone steko. Oh, steko ya. Ya. Orang Jawa kan biasanya cari rima yang sama bodoh steko. Bodoh sekendil gitu kan. Oh, iya. Bodoh sekendil steko ya. Oh, iya. Oke. Jadi anak bodoh itu adalah yang pertama adalah anak yang kecerdasannya belum terbaca, belum terdeteksi, belum termonitor oleh sekolah dan lingkungannya. Aku dapat pemahaman baru Pak Kanda. Anak bodoh adalah anak yang kecerdasannya belum terdeteksi. Yes. Wow. Sebenarnya atau aku punya kata-kata yang lain Pak. Misalnya. Yang isinya sebenarnya mirip itu ya. Jadi nggak ada anak bodoh. Yang ada adalah orang tua atau guru yang tidak kreatif. Yes. Saya jurusannya waduh ya kita ya. Yes, mirip-mirip. Belum kebaca.
nanti kan kita simpulkan Pak, sebenarnya ada tidak sih anak bodoh dari 3 definisi ini. Tadi yang pertama adalah Ya. anak bodoh adalah Anak yang kecerdasannya belum terbaca. Yes. belum terdeteksi, belum termonitor, belum ketangkep radar Ya. sama sekolah dan Lingkungan. Lingkungan. Yes. Dilalah sing ketangkep kok bodoh-bodoh nih ngono lho. Ah. Orang mudeng matematika, Iya, iya, orang iya. pinter baris berbaris, Iya, ya, iya, setengah iya. itunya. Nah ini satu contoh. Ya, Bapak Ibu yang misalnya punya anak itu sudah kelas 4 belum bisa baca. Iya. Itu nggak berani ngomong anakku cerdas. Hmm. Biasanya batet anakku tertinggal, anakku. Nah itu disleksia, keterlambatan membaca. Oh ternyata ada orang yang super jenius di dunia itu ternyata mengalami disleksia itu baru bisa baca kelas 6 SD. Us. Namanya Padahal super genius. yes, namanya Super Albert genius. Einstein. Dan ternyata dulu dia masuk kuliah itu ya nggak keterima di negeri. Saya 2 kali nggak keterima di negeri. Setelah keterima cuma di 3 perpacakan, artinya kan dia nggak masuk ke yang reguler tapi lokal, nggak bisa keluar. Iya. Ya, ya, ya. Oke, nah ketika sudah lulus kuliah pun Einstein awalnya itu hanya bekerja sebagai tenaga administrasi kantor paten. Jadi cuma mendaftar orang-orang yang terima paten itu Ya, ya, didaftarin ya, sama ya. Albert Einstein. Nah, memang ya anak-anak disleksia itu ketika ya diajari dengan cara normal itu tidak bisa menangkap. Karena mayoritas orang itu belajar dengan cara membaca, menulis dan berhitung. Lho mau coba ora iso. Ya, ya. Ya susah diajarin. Ya, ya, ya. Makanya Einstein sampai kelas 6 SD itu ya dalam tanda kutip bodoh karena kecerdasannya yang pertama tadi belum terdeteksi, Deteksi, ya. terbaca. Nah ternyata Einstein belajar lewat apa? Ketika dia berada di bukit, dia membayangin ada lompatan cahaya, cek. Dia berpikir kalau saya menunggangi cahaya tadi, saya bisa ke suatu daerah dalam waktu berapa detik. Iya. Apakah saya masih dalam bentuk wujud fisika seperti ini, wujud materi, Iya. atau saya berubah? Nah akhirnya setelah dia berpikir secara mendalam, ketemu relativitas E sama dengan mc kuadrat, di mana energi itu setara dengan perkalian antara massa dengan percepatan gravitasi. Artinya apa? Artinya kalau kita bergerak dengan kecepatan cahaya 300.000 km per jam, kita tidak bisa dalam wujud Fisik, materi, ya. harus dalam wujud Cahaya juga. harus dalam wujud energi. Jadi suatu detik itu cahaya bisa kecepatannya itu 300.000 km per detik. Jadi ini Jakarta Semarang, misalnya 500 kilo misalnya, itu sudah 1 detik pakai kendaraan cahaya bisa 600 kali kita bolak-balik. Wow, 1 detik loh, bukan sak jam, 1 detik. Nah itu jika dikembangkan bisa menghasilkan bom atom. Jadi dalam 1 detik itu terjadi pembelahan inti atom sampai jutaan kali sehingga ledakannya meledakkan Hiroshima dan Nagasaki, menyebabkan Jepang menyerah tanpa syarat. Nah itu ternyata Einstein itu belajar lewat visual, lewat imajinasi, lewat membayangkan, bukan baca tulis. Nah baru seperti itu nanti akan diperdalam melalui metode otak kiri tadi, penghitungan, perumusan dan sebagainya. Tapi awalnya itu tadi pakai otak kanan, pakai visualisasi. Nah, jadi definisi pertama anak muda adalah anak yang kecerdasannya belum terdeteksi, belum terdeteksi. seperti Einstein tadi. Kemudian yang kedua, anak bodoh adalah anak yang belum menemukan gaya belajar yang tepat bagi dia. Oke. Atau guru yang belum tadi disampaikan oleh Pak Gunawan, tidak guru yang kreatif. tidak kreatif, Iya. atau guru yang mengajar bertentangan dengan gaya belajar si anak. Iya. Satu contoh misalnya, ya, jadi kalau guru mengajar tidak menggunakan gaya belajar anak itu seperti bawa meja atau bawa lemari mau dimasukkan ke ruangan, nggak tahu pintu masuknya di mana. Iya. Akhirnya apa? Lewatnya temboknya didodos. Iya. Lemari atau meja tadi atau informasi yang mau dimasukkan ke otak Iya. siswa. Tapi kalau tahu Pintu pintunya adalah gaya dibuka, belajarnya. yes, pintunya dibuka sudah masukin enak. Iya. Nggak usah dodos tembok kosong. Iya. Jadi dodos ya loro. Iya. Contohnya apa? Contohnya adalah Thomas Alva Edison. Jadi 3 minggu dia sekolah di sekolah dasar itu dipulangkan karena diajari orang mudeng. Padahal gurunya sing orang mudeng ngajari.
tidak mudeng dengan cara apa Yes. iso ngajari. Betul, karena kalau di kelas itu biasanya diajarkan seragam. Ya, ya. Anak baca di papan tulis atau anak baca buku Iya. atau anak mendengarkan guru menjelaskan. Nah, Thomas Alva Edison tidak seperti itu, tipenya kinestetik, tipe Iya. belakang. Dia di belakang jempalitan. Dia tuh harus dikasih sesuatu untuk dia kerjakan. Tidak bisa dia cuma dijelaskan dan sebagainya. Nah, akhirnya dididik sama ibunya sendiri. Akhirnya dikeluarkan, terus dididik ibunya sendiri. Yes, dengan banyak praktek dia menjadi salah satu ilmuwan dengan hak paten atas nama pribadinya terbanyak 1000 lebih. Wow. Jadi di samping bola lampu ada apalagi itu banyak sekali yang bisa di browsing di internet. Nah, dan Thomas Alva Edison ini punya perspektif yang sangat positif. Jadi diceritakan dulu ketika percobaan menemukan bola lampu itu gagal sebanyak 10.000 kurang 1. 999 kali gagal. Masih bisa bertahan. Nah, Pak Ganda pernah ditolak perempuan berapa kali masih mau melanjutkan Pak untuk cari perempuan sebagai istri? Aku tolak sekali ngalih. Tolak sekali nggak ya? Ada pilihan ya. Akhirnya. Loh, ini gagal sebanyak 9.990. Ya itu motivasi lah buat. Motivasi. Lah buat kita ya. Orang itu kalau tahan gagal, dia potensi besar untuk berhasil. Ditanya sama wartawan, Tuan Edison, apa yang menyebabkan Anda bisa bertahan di dalam menghadapi kegagalan sebanyak itu? Ternyata Edison punya perspektif yang berbeda dengan wartawan dan kebanyakan orang. Oh, iya. Siapa bilang saya gagal? Saya berhasil sebanyak 9.999 menemukan bahan yang tidak berguna untuk membuat bola lampu. Jadi kesalahan-kesalahan bagi Thomas Alva Edison itu disebut sebagai sebuah keberhasilan. Keberhasilan untuk menemukan bahan Tidak atau berguna. formula untuk menghidupkan lampu. Jadi yang 9.999 itu adalah bahan yang tidak berguna untuk menemukan, untuk membuat lampu nyala. Nah itu satu keberhasilan karena menemukan sebanyak itu. Jadi sebelum ditemukan filamen itu kawat yang nyala, sama Thomas Alva Edison itu dicoba pakai bulu ekor kuda, wah nggak nyala. Dicoba pakai kawat, wah nggak nyala. Dicoba pakai bulu angsa, wah nggak nyala. Itu dianggap bukan gagal, berhasil menemukan. Oh ini bukan. Iya, karena orang lain tidak menemukan itu. Iya. Iya nggak? Yang orang lain nggak menemukan, Pak. Iya, yang menemukan. Coba ditakon nih. Kayu iso untuk bola lampu enggak? Orang ngerti. Sing nemukan itu Pak Pak Thomas itu. Jadi orang lihatnya itu ya satu kali berhasilnya yang Keren ya? Iya. Siapa bilang aku gagal? Aku berhasil menemukan kalau ini tidak bisa dipakai. Iya. Itu super itu. Kalau jualan juga begitu. Gitu. Misalnya begini nih, ya. Jualan, mengunjungi 10 rumah, nolak semua pada nggak beli. Wah, kenapa Anda masih mau lanjut dengan 11 dan sebagainya? Siapa bilang saya gagal 10 kali menjual? Saya berhasil kok. Menemukan bahwa orang seperti itu raisa didoli. Bisa seperti itu. Atau saya mendapatkan 10 doa untuk kesusahan hidup saya. Oh, ngono ya. Kalau kalian nggak mau beli, tolong lapor teman Bapak yang kira-kira mau beli siapa. Oh, enggak ada gitu. Oh ya sudah Pak, Bapak bisa nggak modelin saya buat nambah modal? Oh nggak ada duit, misalnya begitu. Oh ya sudah Pak, ini yang terakhir ya Pak, tolong doakan saya. Oke saya doakan ya, moga kamu laris. Nah itu kan dapat toh. Ya. Itu menjual itu tidak harus dapat duit. Berarti setiap habis jualan kalau dia nolak minta doa. Iya, tapi berarti sebelum- wis entuk 9 doa ya. Betul, tapi jangan doa dulu Pak, minta referensi. Barangkali temennya ada yang mana mau dah? beli. Ya. Kalau pelit dia nggak ngasih referensi, minta model Pak. Ya. Nah ini Lah mentok, kita doa. Ya Allah, wong modal nggak ngasih referensi, nggak ngasih kok sampean pelit banget doa nggak ngasih. Iya. Siapa ngerti doanya itu, doanya orang pelit dikabulkan. Amin. Nah, itu ya. Jadi yang kedua, bahwa anak bodoh itu adalah anak yang belum menemukan strategi belajarnya atau diajar oleh guru yang tidak pas gaya belajarnya. Tadi Thomas Alva Edison. Nah, kemudian berikutnya ya, anak bodoh itu adalah anak yang belum diberikan anak yang belum menemukan tombol motivasinya. Oke. Jadi kalau misalnya anak tidak suka, tidak tertarik belajar apapun, dipanggil susahnya minta ampun. Iya. Tapi kalau dia sudah menemukan alasan yang sangat kuat, kenapa saya harus belajar ini, Oke. sesulit apapun dia akan tetap komitmen, dia akan tetap teguh dan seterusnya. Ini Mantap. pas ya dengan tes. Keren Pak Edi. Ada 3 Pak Ganda. Iki tak nggo kulaan dong, tak gawe TikTok loh ya. Satu.
Satu, anak yang bodoh itu anak yang belum termonitor kecerdasannya. Iya. Yang kedua adalah pintu atau gaya belajarnya belum ketemu. Betul. Yang ketiga adalah motivasinya belum ketemu. Iya. Mau tak kayak TikTok loh, Pak. Aku izin sih lo ya. Iya. Nanti bayar royalti. Iya. Urung dipateno ya. Satu contoh lagi ya, bahwa sebenarnya anak bodoh itu ketika dia ketemu dengan guru yang bisa mengajarkan dengan cara yang tepat, itu dia akan sangat jenius. Jadi saya nonton videonya itu Pak siapa, Yohanes Surya. Jadi Pak Profesor Yohanes Surya itu adalah orang yang memang mendidik calon-calon siswa yang mau ikut olimpiade sains dan matematik tingkat dunia, dan Indonesia sering membawa kalau nggak medali emas perak. Jadi beliau itu ya datang ke Papua bilang Oh, I see. Sing olimpiade itu ya. Olimpiade, bilang kepada Bupati Papua, berikan ke saya 30 orang yang paling bodoh di Papua. Akan saya ajar. Jadi ada yang SD nggak naik 2 tahun, ada yang SMP belum bisa baca, ada yang macam-macam dibawa ke Jakarta dididik. Ekstrim itu. Olimpiade, matematika fisika, kalau nggak bawa emas, bawa perak. Nah kalau misalnya itu olimpiade lagi, tingkatnya nasional nggak internasional, ketemu sama orang Jakarta nanya, itu sebenarnya dari mana? Papua ngeper. Biasanya kan Papua diremehkan. Iya. Woi. Jadi bukan kapasitas otak anak yang nggak mampu, Iya, tapi iya. cara ngajarnya. Iya. Ini tak ambil satu contoh. Saya bisa sampaikan ya cara kepada Pak Jumala untuk menghitung cepat melebihi kecepatan kalkulator dan akurasinya 100%. Wush. Pak Jumala, 8 kali 64 kali 125 berapa? 179. Salah. Oh, salah. Yang penting aku jawab itu. Sebenarnya Gampang sekali. Yang paling gampang begini Pak, uang 1000. Kalau tak pecah menjadi 2 adalah 2 kali berapa? 2 kali 500. Kalau tak pecah lagi menjadi 4 kali 250. tak pecah lagi 8 kali 125. Kuncinya adalah di 8 dan 125. Pokoknya kalau ada 2 angka tadi dikalikan, jawabannya itu gampang sekali karena tinggal 1000. 8 kali 64 kali 125 64.000. Terus gorimoni 1000 gitu aja. 8 kali 25 kali 125 sama dengan 25.000. 8 kali 57 kali 125 sama dengan Aku mbiyen pelajaran 57.000. Aku mbiyen pelajaran mencongak itu. pas loro ya, Pak. Iya. Itu satu contoh. Oh, di media ora nyok. Satu contoh. Sorry ya bro ora nyok. Saya dulu juga waktu masih kuliah ngajar privat ke rumah. Aha. Ya, ada anak itu suntuk ngajarin bagaimana ngapalin ibu kota di seluruh dunia beserta ibu kotanya, negara di dunia beserta ibu kotanya. Oke. Kita ajarin nggak ada 5 menit terus langsung dia lari ke kamar. Bu, saya sekarang sudah hafal. Negara Asia Tenggara, Indonesia, ibu kotanya ini, Filipina ini. Oh, ya. Tapi sekarang saya lupa karena jangan pakai. Itu ada metodenya, ada caranya. Ada jembatan keledainya. Betul. Jadi kayak orang yang bisa hafal Quran itu kan di samping memang dia latihan terus menjaga hafalannya, tekniknya. Iya. Gitu. Nah, Ya itu intinya adalah di cara tadi ya Pak Edi. Betul. Jadi antara Pak Jumala dan saya itu sama-sama punya otak. Yang bedanya adalah cara menggunakan otaknya. Orang bodoh yang sesungguhnya adalah mereka yang punya otak dibawa kemana-mana tetapi tidak pernah dipakai. Kasihan otaknya masih mending dengkul, punya dengkul dibawa kemana-mana dipakai. Tapi itu kalau dijual yang tidak pernah dipakai itu yang paling mahal Pak. Karena masih bisa diinstal ya. Iya. Oke, jadi kalau tadi ya pengertian anak bodoh itu satu, kecerdasannya belum terdeteksi atau belum terbaca. Kedua, ya dia belum menemukan strategi yang tepat, juga guru yang memberikan pelajaran dengan cara yang tepat. Dan yang ketiga, belum menemukan tombol motivasinya. Berarti kesimpulannya itu tidak ada anak yang bodoh. Yang ada itu tadi. Ya. Nah, kemudian kita coba masuk sedikit sebelum membahas kecerdasan Mas Jamuk tentang otak Pak. Ya, jadi berdasarkan riset dokter Paul McLean, otak kita itu dalam satu kepala itu ada 3. Coba Pak Jumala begini Pak. Nah, ini kepala Pak Jumala. Yang ini aja Pak, biar makin bijaksana. Nah, ini saya gini. Nah, jadi otak itu dalam satu kepala itu berdasarkan risetnya
Paul McLennan itu ada 3. Yang pertama itu ini yang ada di leher kita. Batang otak. Batang otak reptil. Nah kemudian ini yang ditutup ini adalah otak mamalia. Oke. Dan yang nutupin gini kortek. Kortek gitu. Ini tuh sudah ada pada hewan primitif. Ya, yang isi batang otak itu di sini. Ya. Nah ini baru ada pada hewan mamalia. Nah ini baru ada pada manusia. Oke. Jadi yang paling ada dulu yang paling kuno ini adalah si reptil, otak reptil. Otak reptil ya. Ya. Reptil. Jadi otak reptil itu berfungsi untuk apa? Untuk kelangsungan hidup dan pertahanan. Jadi untuk mengoperasikan denyut jantung, hembusan paru-paru, peredaran darah dan sebagainya itu sudah autopilot. Nggak pernah dipikir, itu sudah autopilot. Ya, jadi jantungnya sudah terus berdetak, paru-paru kembang kempis, darah mengalir tuh. Yeah. Itu adalah kerja Reptil. otak reptil. Yang kedua untuk sistem pertahanan. Jadi ternyata otak kita itu juga punya Menham ya, Menteri Pertahanan. Ya. Jadi Menhan itu kalau otak reptil itu dia ketemu pemangsa, Ya. otaknya langsung siaga. Kalau dikasih alat itu langsung nyala, otaknya langsung siaga. Iya, Ini iya. mau saya lawan atau lari? Misalnya cicak ketemu kucing. Oke. Wow. Kalau di Indonesia cicak ketemu buaya dulu tapi. Nah ini cicak ketemu kucing. Nah itu reptilnya langsung refleks nih. Mau dilawan atau mau lari menyelamatkan diri. Kalau lawan dengan cara apa, lari dengan cara apa. Ya. Nah kemudian ini juga berevolusi ditemukan otak reptil ini pada manusia purba. Ketika dia berburu, rusak, ketemu macan, wih, kan darurat ini, Ya. gawat. Ya. Otak reptilnya bekerja, lawan atau lari. Nah kemudian ini berevolusi lagi pada pelajar kita. Misalnya ketemu guru yang galak, wah, ya. Lawan atau lari ya? Oh iya lawan atau lari gitu kan. Angger larinya kan cuma gini toh. Iya. Tentang menarik perhatian gitu kan. Ngono ta. Oh, neng lawan begini, kamu Iya. maju ke depan, siap gitu. Wanteng ini ya. Apa gitu? Padahal gurunya malah weruh ya. Itu larinya gitu. Ya, mual-mual, keringetan iya, gitu. iya. Otak reptil bekerja. Otak reptil ya. Reptil itu yang batang otak tadi. Batang otak tadi. Jadi untuk kelangsungan hidup dan sistem Tahanan. Ya. Kalau Pak Ganda dulu waktu pacaran cemburu, itu reptilnya bekerja Pak. Oh ngono ya. Lawan apa lari? Nah, itu. Orang selingkuh konangan itu reptilnya bekerja. Berarti marah itu reptil. Marah itu reptil. Oh, Nah, itu reptil. marah dan takut itu Yes, reptil ya. Reptil. Ya karena untuk apa? Untuk mempertahankan diri. Ya. Untuk pertahanan. Mau lari atau mau melawan. Ya. Itu reptil. Nah kemudian berikutnya evolusi berikutnya otak dari reptil ke mamalia. Mamalia. Nah, mamalia ini adalah di dalamnya ada yang namanya gudang ingatan, namanya amigdala. Oh, amigdala. Itu ada di mana dia? Di kortek atau di batang? Atasnya batang otak. Oh. Sudah masuk tempurung. Ya. Setelah batang otak. Nah itu ada di hewan mamalia. Kucing pernah amigdala. kejatuhan di kompor habis masak panas. Dia nyimpen, Ya. jangan sampai di kompor itu panas. gitu. Ya. Itu namanya ingatan. Oh, memori ya. Yes, memori. Nah, jadi siswa kita itu saat ini ya lebih banyak menggunakan amigdala daripada nanti korteknya. Padahal kortek lebih sempurna lagi ya. Yes, karena tidak ditemui pada hewan. Oh. Hewan nggak punya bahasa dan nggak ngerti matematika. Iya. Tapi punya memori dia. Memori. Betul. ya. Emosi juga bekerja di dalam area Amigdala. ini. Siapa si mamalia ini? Emosi di amigdala juga. Amigdala toh? Jadi emosi ini bagi bagi hewan itu untuk perkembangbiakan. Oke. Dia punya rasa tertarik sama lawan jenis. Iya, Nah, saya nggak tahu nih kok ada orang tertarik sama sejenis. Itu mamalianya perlu dioperasi kali ya. Nah itu untuk kelangsungan hidup mamalia. Itu untuk Oke, perkembangbiakan. terus berikutnya korteks. Pada manusia juga ya ini untuk membentuk sebuah keluarga atau masyarakat. Nah kemudian ini yang hanya berkembang pada manusia adalah korteks. Hanya ada di manusia. Yes. Korteks ini adalah untuk aktivitas logika, untuk aktivitas berpikir. Kalau merasa di mamalia, refleks di reptil ya. Kalau kita nyetir dalam kondisi apa ya, untuk menyelamatkan diri itu juga reptil ya. Kalau korteks itu lola karena dia memikir. Ya. Jadi hal-hal yang sifatnya darurat gawat itu yo korteks nggak bekerja, mamalia nggak bekerja. Iya. Reptil. Nah,
ke kortek tadi. Kortek itu adalah otak bahasa, otaknya matematika, termasuk spiritualitas itu ada di kortek. Oh, spiritual itu ada di kortek ya. Makanya yang namanya apa, hewan itu nggak punya agama. Oh. Mikirnya nggak nyanda. Ya. Karena apa? Nggak punya kortek. Ya. Mikirnya nggak nyanda. Akal itu berarti ada di kortek ya. Yes. Nah, sehingga sebenarnya secara ilmiah ya, adanya agama ini justru ya menganjurkan manusia untuk kaya, bukan untuk miskin. Oke, ya. Kenapa? Karena kalau orang miskin itu yang kerja reptilnya terus. Oh. Bagaimana biar kenyang? Oh, ya. Kelangsungan hidup. Ya. Sementara yang namanya spiritualitas itu adalah makna hidup. Ya. Ketuhanan. Itu ada di kortek. Di korteks ya. Yes. Oke. Jadi kalau orang sudah tercukupi kebutuhan sandang pangan papan dan sebagainya, korteknya jalan. Iya. Tapi kalau belum ya yang jalan ini terus, reptilnya terus. Ya. Gimana caranya boleh duit dan bisa tetap mangat dan sebagainya. Makanya agama itu sebenarnya secara ilmiah itu menganjurkan untuk bisa kaya. Karena apa? Ketika reptilnya bekerja, mamalia sama kortek tidur. Siswa kalau sudah tegang dengan gurunya atau tegang dengan ujiannya itu nggak bisa ingat dan nggak bisa berpikir. Reptilnya bekerja, si mamalia sama si kortek tidur. Kalau pengen korteknya itu bekerja, mamalianya bekerja, pengen ingat dan pengen bisa berpikir, reptilnya dibikin tidur. Jadi reptil dibikin tidur bagaimana? Harus tenang, harus santai, harus slow. Kalau udah kadung, sudah kadung apa tegang, tarik nafas. Sampai tenang, baca istighfar. Jadi yang dominan korteksnya. Yes, kalau reptilnya dibikin tidur. Ya. Orang itu kalau menghafal itu dalam kondisi tegang nggak bakal bisa, apalagi berpikir. Ya. Nggak bakal bisa. Tadi ketoknya rada tegang Pak Jumala tak suruh itu juga nggak bisa ya, atau gampang. Makanya terus kortekku tak bikin tidur. Karena reptilnya aktif. Oh, anak dimarahin, kamu udah hafalin, tambah nggak hafal karena reptilnya hidup dia lagi mencari bentuk penyelamatan diri dari marah orang tuanya. Iya kan kalau ngomong. Aku tadi reptilnya lari dari kenyataan ya toh. Bagus Pak Jumala tapi mau sama. Iya. Terus hubungannya dengan kecerdasan majemuk dan kecerdasan majemuk itu apa? Yes, oke, good ya. Jadi kecerdasan majemuk itu nanti ada pada area kortek Pak. Ya. Berarti kalau pada area kortek itu mamalianya dibikin nyaman dulu. Oke. Ya, jadi kalau dibikin nyaman itu misalnya suasana belajar itu kalau malam penerangannya cukup, udaranya nggak terlalu dingin, nggak terlalu panas. Kemudian kalau misalnya di kelas itu juga mamalianya dibikin nyaman dulu, misalnya banyak motivasi, banyak pujian dan sebagainya. Kemarin dapat nilai 5 hebat, kamu bisa jawab 5 benar semua. Ya, itu nanti mamalianya itu nyaman. Kalau mamalianya nyaman, itu korteknya bisa bekerja, reptilnya tidur. Karena para reptil sudah ini sudah aman, sudah nyaman, kamu nggak usah jaga-jaga gitu kan. Sapamnya itu si reptil ini. Nah, itu nanti kecerdasan majemuk itu ya ada di area korteks kita. Nah, kita harus pahami bahwa namanya majemuk itu lebih dari satu yang sudah ditemukan 8. Kita masuk ke kecerdasan pertama, verbal linguistik. Iya. Jadi nanti kecerdasan pertama dan kedua, verbal linguistik dan logis matematis, ini yang dari kelas 1 SD sampai lulus sarjana terus dimonitor, terus dideteksi, terus dibaca oleh sekolah dan kampus. Makanya orang-orang yang cerdas secara verbal linguistik dan logis matematis itu dibilang orang pintar. Yang nggak cerdas di situ. Padahal sakjane baru satu kecerdasan itu. Betul. Dulu di angkatan saya 99 SMA itu diklasifikasikan kalau yang pinter-pinter itu maksudnya A1 Pak SMA-nya. Sing IPA. Nanti kalau sing rada bodoh maksudnya A2 IPS. Sing tambah bodoh lagi maksudnya A3 bahasa. Padahal tiga-tiganya itu kecerdasan semua. Dan perannya di masyarakat nggak kalah antara A1, 2 atau 3 ya. Iya, akhirnya kan masing-masing punya dia. Yang A3 menimbulkan citra diri bahwa aku wong bodoh. Iya. Maka citra diri ini bahaya sekali ini, ya karena citra diri ini softwarenya. Kalau softwarenya tidak pernah diubah, Anda print apapun itu tetap hasilnya seperti itu. Iya, betul. Nah, verbal linguistik ya. Jadi verbal linguistik itu kalau anak kita itu nilai bahasanya itu tinggi. Dia itu komunikasinya lancar, ya penggunaan bahasanya itu bagus. Nah, misalnya di Indonesia itu bisa lihat Pak Karno itu. Pak Karno itu verbal linguistiknya sekali. Ya.
mungkin ini bisa digunakan di samping apa ya untuk lobby-lobby antar bangsa untuk membakar semangat rakyat Indonesia. Secara pribadi ini bisa digunakan untuk menambah istri. Ya, fakta sejarah loh, karena istrinya berapa? Iya. Ini termasuk verbal linguistiknya Jos. Oh, masa? Jadi kudunya nambah istri ya. Dulu ya tapi. Silakan dicek ke istri-istri beliau itu apa benar Pak Soekarno itu rayuannya mau dan Iya. itu verbal linguistik. Pak Edi, Iya. itu verbal linguistik kelihatan orang cerdas itu biasanya adalah pasca sekolah atau setelah SMA lah minimal ya. Iya. Tapi kalau SMA itu malah bukan verbal, Pak. Sing dianggap wong pinter Iya, itu. tetapi Matematika. ini masuk yang kedua Pak, logika Iya. matematis. Angger matematikane 10. Wah, iku Dianggap jenius. pinter ya. Heeh. Good. Jadi ya tadi kaitannya dengan matematika itu sebenarnya ada dua faktor yang menyebabkan anak kita itu nggak mudah matematika. Yang pertama adalah pengalaman belajar yang negatif. Dari SD itu ketika matematika sulit, ya tidak didatangkan seorang guru privat ke rumah untuk membuat matematika itu mudah. Sehingga Iya. tertanam terus matematika sulit. Iya, oke. Itu bahaya akan tertimbun terus karena SD, SMP, SMA, SD 6 Iya, tahun, SMP iya. 3, SMA Heeh. 3 total 12 Iya, tahun iya. ketemu matematika terus. Betul. Nah, sehingga citra dirinya itu matematika sulit, aku nggak bisa matematika, aku nggak suka matematika. Gara-gara di kelas itu gurunya ngajarnya nggak pas. Ya. Saya tidak mengatakan gurunya nggak kreatif karena ada anak juga yang mudah diajar dia, Ya, nggak ya, pas ya. bagi dia. Ya, nggak pas. Dia masukin lemarinya itu ndodos tembok, nggak lewat pintu karena nggak tahu pintunya dia. Iya. Mungkin bukan guru yang tidak kreatif, Pak, tapi sekolah yang tidak kreatif. Yes, oke. Karena sekolah kan gurunya akeh, Pak. Pokoknya selalu ada kambing hitam terhadap sebuah masalah. Iya. Pokoknya orang kreatif. Iya. Ya kita cari sapi putihnya ya. Iya, Solusinya iya. maksudnya gitu. Iya. Kalau ada kambing hitam harus ada sapi. Sapi putih. Oke, itu satu itu. Ya, yang kedua itu coba kalau misalnya satu guru ini nggak cocok, minta guru yang lain. Oke. Nanti akan ketemu guru yang memang bisa mengajarkan dengan cara yang mudah dipahami Yes. si anak. Gitu. Karena misalnya sama-sama mengajarkan matematika, ya ada anak yang bisa diajarkan dengan apa? Dengan angka. Ya ada anak yang bisa diajarkan dengan kata-kata, ada yang dengan gambar, dengan bahkan dengan grafik. Iya. Nah, itu pintar-pintarnya guru bisa mengemas satu materi itu Ya. dengan 3 cara mengajar yang berbeda tadi. Iya. Nanti matematika bukan hal yang Iya. menyulitkan. Jadi momok ya, Iya, dah. jadi momok. Kayak tadi yang di awal saya sampaikan, Pak Yohanes Surya bisa membawa orang-orang anak-anak bodoh di Papua menjuarai Olimpiade Matematika Fisika tingkat dunia. Dan itu Pak menurut ilmu mental Iya. itu berlaku untuk semua kecerdasan. Dimana kalau dia masa lalu punya pengalaman buruk, dia ke depan akan sulit mempelajarinya. Iya. Termasuk kecerdasan-kecerdasan yang lain. Good. Karena itu tadi Pak, ya pengalaman belajar yang negatif terulang, Betul. ditambah dengan dia punya emosi yang negatif, itu akan Terus ya. Dan terulang, makin terulang makin tebel. Itu akan masuk ke dalam pikiran bawah sadar yang memang menggerakkan hidup kita itu 88%. Dan anak-anak ya, kalau zaman dulu itu matematika, bahasa Inggris. Kalau anak zaman sekarang bahasa Jawa. Itu terus jadi belief dia. Iya. Terus apa lagi Pak? Kecerdasan yang lain Pak? Tadi logis matematis ya, jadi matematikanya sebenarnya matematika ini hanya sebagai sebuah alat ya bagaimana mengembangkan logika, bagaimana mengembangkan sistematika berpikir. Jadi nanti nggak masalah sih kalau misalnya anak kita itu matematikanya di SMA itu cuma rata-rata, tapi setelah lulus sekolah dia itu logikanya jalan, sistematikanya jalan, analisanya jalan. Kan nanti bisa menganalisa bisnis, menganalisa investasi dan sebagainya. Bahkan bisa juga menganalisa nanti kalau sudah waktunya mantu dianalisa. Iki mantune layak apa ora? Biasanya layak apa ora kan iso. Tapi matematika tadi. Secara lengkap ada di sini semua Pak Ganda ya, 8 kecerdasan itu. Iya. Tadi sudah disebutkan ya, verbal linguistik, terus kemudian matematika ya, logis matematik. Pak, satu lagi mungkin Pak, boleh dibahas satu lagi yang agak detail kecuali dua itu. Satu lagi itu visual spasial. Visual spasialnya apa ini? Anak saya mengalami ini Pak. Jadi anak saya itu di verbal linguistik dan di logis matematik itu bermasalah Pak. Nah ini barusan tadi pagi WA saya Pak, coba dibaca Pak ya, yang hari ini Pak.
untuk yang hari ini? Yang hari ini. Nah, ini kan, iya. Mulai ini ya. Iya, mulai ini. Aku juga kalau ngerjain tugas yang nulis-nulis pramuka nggak bisa jadi ngerepotin di tulisan. Aku nggak mau dilihat kayak nggak bisa apa-apa, bingungan, nyusahin ya. Dia seperti melabel diri, pokoknya sih nulis-nulis itu dia gak suka. Betul. Terus jawaban saya apa, Pak? Oh, Bapak jawabannya nggak apa-apa. Frinda pinter dalam menggambar dan membuat video. Yes, oke. Memberikan pengakuan kepada kecerdasan yang dia miliki. Iya, oke. Jadi anak saya ini ranking 2 itu dari belakang. Karena tiap hari makanannya adalah verbal linguistik, logis, matematis. Iya. Ada kecerdasan dia ada di visual, spasial. Dia itu rajin membuat video, ya kemudian videonya itu biar nggak hilang itu disimpan di akun YouTube dia. Akun YouTube dia adalah Sakura Cherry. Subscribernya ada berapa? Subscribernya sudah 39,7 ribu, hampir 40 ribu. Dalam berapa lama ini, Pak? 6 bulan. 6 bulan super keren, 40 ribu subscriber video. Ya tentang game-game gitu, Pak. Gambar videonya, gambarnya ini kalau pengen lihat ya di Sakura Cherry YouTube-nya. Hanya 6 bulan 40 ribu. Ketemu kecerdasannya, ternyata beliau adalah visual spasial. Ini catatan yang luar biasa. Dan ini kan dia dahsyat ini. Naruh video itu cuma didiamkan aja biar nggak hilang aja. Tidak dipromosikan, itu hanya untuk tempat penyimpan saja. Ternyata ditonton banyak orang ya Pak Edi ya. Betul. Soalnya kalau disimpan di HP kan cepat habis memori. Dan hilang. Dan takut hilang kalau HP-nya rusak, hilang kalau di YouTube. Ini dahsyat ya. Sekarang kelas 5 Bapak SD. Ibu yang suka parenting, Bapak Ibu guru ya, anak beliau sendiri yang tidak tampak kecerdasannya ketika di kelas, bahkan ranking 2 dari belakang ya Pak. Dari bawah. Saya sampai 5 kali dipanggil kepala sekolah. SMP. Kelas 5 SD sekarang. Kelas 5 SD, mantap. Ya, super ya. Super. Keren ini. Ya, Pak Edi, saya kira ini banyak sekali yang harus dibahas ya, tetapi karena waktu juga, nanti kalau teman-teman menghendaki tolong ditulis di komen aja. Kita akan adakan streaming atau apa ya Pak Ganda ya. Untuk membahas kecerdasan kecerdasan berikutnya. TikTok aja nanti Pak. TikTok boleh, nanti di TikTok boleh, di YouTube juga boleh kalau permintaannya banyak. Tapi kalau enggak, normally kita di TikTok aja ya, kita bahas. Kita juga TikToknya juga cah kendel ya. Pak Edi, mungkin itu Pak Edi ya. Sebelumnya mungkin ada 1 atau 2 kalimat untuk masalah kecerdasan majemuk ini buat orang tua. Ya oke. Jadi ayah bunda yang powerful, ketika kita ya saat ini melihat anak kita itu kok tidak juara. Ya. Anak kita kok nilainya rata-rata. Nah, itu yang harus berubah itu bukan anaknya, tapi yang harus berubah adalah bapak dan ibunya. Minimal kacamatanya diganti warna. Artinya apa? Artinya cara melihat ke anak itu harus kita ganti. Jadi bukan yang berubah itu anaknya, yang berubah itu bapak sama ibunya. Oh iya, Ya. yes. Kalau bawa nilai 5, kalau dulu dimarahin, karena yang dilihat adalah salahnya. Yes. Nah sekarang kalau bawa nilai 5 lagi, yang dilihat adalah benarnya. Saya yakin kalau bapak ibu sudah berubah, anak juga ikut berubah. Amin, insya Allah. Amin. Itu Pak Ganda, Pak Jemalah. Ya, luar biasa Pak Edi. Saya kira itu ya, sobat-sobat. Setidaknya ada 8 kecerdasan yang dimiliki oleh setiap anak, dan bisa dibaca selengkapnya di buku Menjadi Pelajar Unggul Meraih Sukses Berbasis Potensi. Terima kasih Pak Edi. Ya selesai nih bahasanya ya. Oh yos, cek motor buku. Nanti bisa dilanjutkan lah ya. Iya oke. Oke, sobat kendel, di like, share dan komen ya, supaya kalau perlu di tag Kemendikbud juga boleh. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya. Tarang. Iwak hiu daging kandel. See you cak kendel.